Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Resah dengan ulah preman berkedok penagih utang di wilayahnya, ratusan warga berunjuk rasa ke Polres Lombok Tengah. Tak lolos menjadi P3K paruh waktu, ratusan pegawai honorer di Lombok Tengah dirumahkan. Ketagihan berfoya-foya, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi karena nekat mencuri burung kicauan milik tetangganya. Puluhan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dilarikan ke puskesmas karena mengalami muntah dan pusing mirip gejala keracunan. Hal itu dirasakan siswa usai menyantap hidangan makan bergizi gratis di sekolahnya. Karena khawatir, para orang tua langsung melarikan anaknya ke puskesmas agar mendapatkan perawatan. Saat ini kasus dugaan keracunan tersebut telah ditangani Dinas Kesehatan setempat untuk memastikan penyebab pasti para siswa mengalami dugaan keracunan. Kebakaran lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur kembali terjadi memasuki puncak musim kemarau pertengahan bulan Oktober ini. Hal itu dikonfirmasi oleh petugas Balai Taman Nasional Gunung Rinjani berdasarkan laporan tim dan pantauan satelit selama 2 hari terakhir. Dari data satelit, luas areal yang terbakar mencapai 10 hektar yang belum diketahui penyebabnya. Petugas memastikan kebakaran sudah teratasi. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan tumbangnya pohon perindang di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Barat. Seperti di Jalan Bypass Bil, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, sebuah pohon beringin berukuran besar tumbang dan merobohkan tiang listrik di sekitarnya. Pohon tumbang juga menimpa rumah warga di Dusun Bremi, Desa Kuripan, hingga merusak bagian atapnya. Petugas BPBD yang tiba di lokasi langsung memotong dan menyingkirkan ranting pohon agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Petugas mencatat sebanyak 4 pohon besar tumbang di Desa Jagaraga karena disapu angin kencang. Sebuah truk dam menabrak sebuah sepeda motor di Jalan Raya Desa Jurang Jalar, Kecamatan Peraya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Peristiwa itu terjadi saat truk yang dikemudikan pemuda bernama Azhari hendak menyalip kendaraan lain dengan kecepatan tinggi. Karena kurang perhitungan, sang sopir tidak dapat mengendalikan kendaraannya saat melihat pengendara motor yang datang dari arah berlawanan sehingga memicu tabrakan. Akibatnya, pemotor bernama Marni yang berboncengan dengan anaknya bernama Armian Syah terpental dan tewas di lokasi kejadian. Polisi masih memeriksa sopir truk dam dan menahan kendaraannya untuk penyelidikan lebih lanjut. Perayaan Hari Santri juga dirayakan penuh kemeriahan oleh para pelajar madrasah di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat yang menggelar pawai Islami. Selain mengenakan atribut khas santri, sebagian mereka juga membawa bendera merah putih dan atribut Islami. Usai berpawai, para santri kemudian melakukan ziarah ke makam para kiai dan tokoh agama yang berjasa mendirikan pesantren dan mendidik tanpa pamrih. Peringatan Hari Santri Nasional diharapkan dapat menumbuhkan rasa bangga menjadi santri
sekaligus mengingatkan peran besar santri dalam mengisi kemerdekaan. Sejumlah pengelola hotel dan restoran di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat penurunan angka kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi menjelang akhir tahun 2025. Penurunan itu menjadi fenomena yang harus disikapi dengan serius oleh pemerintah daerah karena dikhawatirkan akan berdampak bagi industri pariwisata di daerah. Pelaku wisata mengaku cukup terbantu dengan kegiatan olahraga wisata MotoGP awal Oktober lalu yang menyebabkan okupansi hotel meningkat hingga 80%. Pelaku wisata meminta Pemda serius berbenah dengan gencar melakukan promosi dan memastikan kelayakan infrastruktur pariwisata di daerah. Kita berbenah terus. Apa yang kita alami waktu awal kita kan baru awal memprediksinya kan kurang gitu ya. Nah, sekarang ini sudah ada perbaikan. Merespon hal itu, Pemda berjanji akan menggencarkan promosi dengan membentuk Satgas Sabta Pesona Wisata. Pembentukan Satgas Sabta Pesona. Nanti Satgas Sabta Pesona itu tadi pariwisata berkelanjutan itu nanti dia tidak hanya gotong royong tapi untuk menanam ke depannya. Sekarang Narmada ini coba lihat sudah bersih sekali. Tinggal kita dengan OPD nanti menanam di situ setiap hari Jumat ya mengembangkan desa ekoturismenya. Nah, kemudian di desa-desa yang sesawot dan sebagainya. Sendigi pun sekarang sudah mulai bersih PKL-nya. Sudah coba buktikan sendiri ya, besok ini di dermaga sudah ada penambahan jalur Eka Jaya itu dari 2 kali mungkin 3 kali sehingga membanyak tamu akses yang masuk. Langkah kolaborasi dan peningkatan kerjasama multisektor yang dilakukan pemerintah daerah dengan para pihak diharapkan dapat menjadi solusi untuk menggairahkan kunjungan wisatawan di daerah pada akhir tahun nanti. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Lestia Widya dan segenap kru SSD yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.